untuk kehadiran Bapak Dr. Teguh Hendaryanto SPMSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abipun, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di acara Musrembang RKPD 2023 Provinsi Lampung tahun 2022 dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa bisa memberikan kemanfaatan, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini mengawali rangkaian agenda Musrembang kita pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan acara talk show, dan pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beberapa narasumber yang kita undang untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan, ide, ya, dan mungkin juga terkait dengan solusi apa yang akan kita lakukan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi kita setelah di tahun 2020, tahun 2021 kemarin pandemi COVID yang sampai hari ini juga kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa kita lalui dan kemudian kita juga bisa masuk pada pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan lebih baik lagi. Saya tidak berpanjang lebar karena waktu kita terbatas. Saya panggil yang pertama untuk hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Nairobi SPMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Kita berikan aplaus kepada Pak Nairobi. Silakan Pak Nairobi. Kemudian yang kedua juga sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Budiono SEME. Kami persilakan untuk bisa ke depan. Silakan Pak Budi. Berikutnya kita undang juga Direktur GGF, Bapak Willy Sugiono. Dipersilakan Bapak untuk bisa ke depan. Juga Bapak Dr. Hewan Nanang Purus Subendro. Dipersilakan Pak Nulung selaku pengusaha sukses di bidang peternakan. Kemudian juga tidak kalah menarik yang akan kita undang adalah Bapak Insinyur Mulyadi Irsan selaku Kepala Bapeda Provinsi Lampung. Kami persilakan Pak Mulyadi. Kami sedang menunggu satu narasumber lagi dari DPRD, Bapak Ahmad Mirzani Jauzal STMM, belum hadir. Kita tunggu saja nanti untuk kehadiran beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dalam suasana bulan Ramadan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tentunya bagi yang melaksanakan. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, kita sudah hadir 5 narasumber dari 6 narasumber yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik kita, topik Musrembang RKPD 2023 Provinsi Lampung, yaitu tentang penguatan ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan daya saing daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa membangun ekonomi eksklusif ini berarti kita ditantang untuk mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ini tentu satu tema yang luar biasa yang menjadi penantang adrenalin kita untuk mampu mewujudkan sekaligus meningkatkan daya saing daerah khususnya di Provinsi Lampung.
Nah, sisi lain yang juga tidak kalah menjadi hal yang perlu kita perhatikan bahwa dengan adanya pandemi COVID kita ketahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sempat mengalami kontraksi minus 1,67. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin kita mampu melalui kondisi yang luar biasa tersebut sehingga kita bisa naik menjadi 2,79. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari kerja kita semuanya, pemerintah daerah, para stakeholder yang luar biasa mendukung untuk suksesnya pertumbuhan ekonomi di Lampung. Nah, sisi lain yang juga masih menjadi bagian yang perlu terus kita lakukan adalah bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk juga angka pengangguran, sehingga ini bagaimana upaya-upaya untuk kita bisa menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan masyarakat kita ini semua. Nah, sudah hadir di tengah kita, tadi sudah saya sampaikan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, dari akademisi, kemudian dari perbankan, kemudian dari pengusaha, ya, sekaligus tentu eksportir dirinya, ya, dan dari birokrasi ada dari Pak Mol, dan kemudian kita sedang menunggu satu dari anggota DPRD Provinsi Lampung. Mudah-mudahan beliau segera bisa hadir. Baik, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak, saya ke Pak Nairobi terlebih dahulu. Pak Nairobi, waktu kita ada 1 jam 60 menit, kita ada 6 pembicara. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan pandangan-pandangan ke depan terkait dengan apa yang menjadi bagian upaya strategi penguatan ekonomi daerah pasca pandemi. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada Nairobi, ya, bahwa kita ada tantangan ini, tantangan kita pertumbuhan ekonomi 2023 kita ingin mencapai 3,5 sampai 4 sekian, gitu ya. Nah, saat ini kita baru 2,79. Nah, tentu kita perlu effort yang kuat. Nah, bagaimana satu sisi itu, kemudian sisi lain masih banyak kemiskinan dan pengangguran yang juga menjadi persoalan-persoalan kita. Nah, diharapkan nanti bagaimana pandangan Pak Nairobi terkait dengan apa yang menjadi persoalan dari provinsi kita, dan tentu secara keseluruhan ini tidak luput dari kondisi nasional dan tentu dengan kondisi internasional, ya. Perang Rusia dan Ukraina ini tampaknya juga ikut menjadi bagian yang sedikit banyak berpengaruh, ya. Itu yang bisa disampaikan. Nah, silakan Pak Nairobi dalam 5-7 menit ke depan mungkin bisa menyampaikan beberapa hal yang bisa mencerahkan kita dan nanti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung khususnya. Dipersilakan Pak Nairobi. Terima kasih Pak Moderator, Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan instansi di Lampung. Saya to the point karena waktu kita pendek. Jadi yang pertama, mungkin saya melihatnya bukan tantangan, tapi saya melihatnya ada potensi besar yang bisa kita manfaatkan di Lampung ini dalam rangka untuk mendorong, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Kalau kita lihat tadi Pak Teguh sudah menyatakan bahwa kita 2,79% selama tahun 2021. Nah, kita kemarin tumbuh relatif positif karena kita dimulaikan dari minus. Nah, kemudian kalau kita lihat siklus dari pertriwulan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ini, biasanya selalu di triwulan pertama itu pertumbuhan ekonomi akan tinggi, dia akan naik, kemudian triwulan kedua ada kecenderungan turun, triwulan ketiga kemudian naik lagi, triwulan keempat ya jadi turun. Potensi kita maka sampai perkiraan saya di bulan April ini itu relatif sangat tinggi. Artinya mungkin kita bisa mencapai sekitar di atas 5% pertumbuhan ekonomi daerah kita. Karena kita melihat siklus ini, saya punya data hampir 5 tahun, siklusnya begitu terus. Walaupun kondisinya dalam kondisi krisis kemarin, ini juga ekonomi tetap tumbuh di triwulan pertama itu dengan tinggi dan triwulan ketiga
kemudian yang kedua, kita memiliki komoditas pangan kita ini relatif baik. Seperti misalkan jagung, kemudian sapi, kemudian gula, kemudian kedelai dan sebagainya, ini juga mempunyai potensi yang baik. Yang berikutnya, kalau kita lihat Lampung ini surplus ketersediaan pangan, berbeda dengan daerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa potensi pangan kita stabil, sehingga stabilitas di pangan ini akan mendorong ekonomi bertumbuh lebih cepat. Kemudian tadi tentang kondisi luar negeri. Kondisi luar negeri ini kita tahu bahwa ini menyebabkan harga beberapa komoditas ini meningkat. Tetapi meningkatkan harga komoditas itu termasuk komoditas di luar pangan. Kalau kita bisa mengelola ini dengan baik, maka ini juga merupakan potensi. Saya melihat kemarin membaca berita bahwa Kementerian Keuangan justru mengatakan juga yang sama, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas penting di dunia itu harus kita ambil sebagai bagian daripada kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, karena kita adalah daerah pertanian, kita perlu melihat, menjaga gabah, harga gabah. Kalau kita perhatikan perkembangan harga gabah itu, ini selalu terjadi ketika panen raya, gabah kita ini harganya menjadi lebih turun, ya. Nah, ini yang harus dijaga. Bulan April ini, ya, ini harga kita akan panen raya, maka dalam rangka menjaga stabilitas pangan tadi, pemerintah harus bekerja sangat keras untuk menjaga agar harga gabah yang diterima petani ini relatif masih bisa mendapatkan harga yang jauh lebih baik. Tetapi kalau kemudian ini tidak bisa kita jaga, petani ini tadi bicara tentang kemiskinan, bicara tentang hal yang lain, ini akan lebih sulit untuk kita pertahankan. Yang berikutnya, kita bicara tentang tekanan inflasi, bahwa ke depan akan terjadi tekanan inflasi. Kalau kita mungkin teliti dengan lebih detail, inflasi kita itu, nanti ada Pak Budi mungkin ya, inflasi kita yang rendah itu sebenarnya bisa terjadi dikarenakan PPI, Production Price Index kita itu juga bisa ditekan. Kita bisa, PPI kita kan hanya sekitar 8%. Karena PPI kita 8%, kemudian inflasi kita itu bisa sekitar 2%. Nah, kalau kita lihat harga inflasi dunia, kita ini luar biasa suksesnya menjaga inflasi. Di negara lain, sampai inflasi itu misalkan Turki dia sampai 50%, atau mungkin bisa Jepang saja, yang rendah mungkin Jepang, tapi negara yang lain termasuk China itu inflasinya di atas 3%. Artinya kita mampu mengelola inflasi dengan baik, dan ini merupakan keuntungan yang sangat besar yang kita dapatkan. Tetapi mau tidak mau ini kan besok ini akan terjadi kenaikan harga energi. Nah, harga energi ini yang harus kita kelola dengan baik agar harga energi ini tidak mencapai kenaikan dari PPI itu lebih dari 10%. Kalau PPI-nya lebih dari 10%, pasti mau tidak mau inflasi kita akan terangkat jauh lebih besar. Tetapi perkiraan saya, dikarenakan pengalaman kita yang cukup lama di dalam mengendalikan inflasi yang cukup baik ini, maka kita bisa mempertahankan inflasi itu mungkin sekitar 3-4%. Suatu tingkat asumsi inflasi yang masih sangat normal. Kemudian kalau kita lihat perkembangan ekonomi kita, ada kecenderungan bahwa ekspor impor kita ini masih terjaga, ekspor masih tinggi, kemudian impor untuk kebutuhan industri juga masih berjalan dengan baik. Tapi kalau kita lihat total impor ekspor kita, ini lebih banyak ekspornya adalah ekspor industri pengolahan. Mungkin nanti ada Pak Willy yang akan menjelaskan lebih detail. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita itu punya tabel IO, input output, dan juga punya tabel IRIO, interregional input output.
itu sudah dihitung, maka kita harus mengembangkan jadi sektor unggulan di Lampung yang harus kita kembangkan. Itu dilihat dari angka pengganda outputnya, kemudian backward linkage dan forward linkage-nya yang tinggi. Ada 4, saya catat 4 dulu, mungkin bisa nanti ditambah. Yaitu yang pertama ketenaga listrikan, kemudian yang kedua industri logam dasar, kemudian yang ketiga industri makanan dan minuman, inilah yang banyak untuk kita ekspor. Kemudian industri kimia, farmasi, obat tradisional. Ini dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana produksi yang lebih khusus yang perlu diperhatikan oleh kita bersama. Kemudian untuk provinsi yang paling banyak meminta produk yang dihasilkan Provinsi Lampung yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan DKI. Dan kita banyak meminta produksi dari Provinsi Banten, dari DKI, dari Jawa Timur, dan dari Sumatera Selatan. Oleh karena itu maka pembenahan logistik ini perlu sekali, kemudian transportasi ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Mungkin kita punya dermaga eksekutif, kelihatannya dermaga eksekutif kita itu harus kita tambah 1 lagi untuk memperlancar semua urusan ke luar Jawa. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin membandingkan produk domestik bruto kita, pendapatan domestik bruto yang berlaku kita itu dengan realisasi belanja pemerintah. Realisasi belanja pemerintah ini artinya total belanja pemerintah baik provinsi maupun 15 kabupaten dan kota. PDRB kita ini 357 triliun tahun 2019. Kemudian total realisasi belanja pemerintah itu 30 triliun. Artinya 8,4% dari total belanja yang dilakukan oleh pemerintah ini dibandingkan dengan PDRB. Tahun 2020 juga sama, 354 triliun. Kemudian realisasi belanja seluruh Pemda ini 28 triliun. Dan 2021 ini ada 372 triliun. Kemudian realisasi belanja seluruh Pemda 28 triliun, sekitar ya rata-rata sekitar 7 hampir sampai 8%. Artinya apa? Artinya pemerintah daerah itu bisa tetap menjadi agent of growth, pendorong pertumbuhan karena cukup besar. Sederhananya ditambahkan itu saja ke PDRB ya kita udah naik pertumbuhan ekonomi gitu kan, sesuai dengan persentasenya. Nah, jika kita bisa mengalokasikan seluruh anggaran Pemda itu kepada sektor-sektor yang produktif, maka pertumbuhan ekonomi Lampung di tahun 2022 jauh akan relatif lebih tinggi lagi. Saya pikir demikian Pak Teguh, karena keterbatasan waktu saya kembalikan ke Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tadi disampaikan bahwa di triwulan 2 ini catatannya kalau pandangan Pak Nairobi memang ini akan cukup besar ya, pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 ya dengan prediksi 5% karena melihat dari histori yang sudah ada gitu ya. Mohon maaf ini ada Pak Rahmat Mirzani Zawzat ya, selamat datang Pak Mirzani. Jadi sekitar 5% artinya ada prospek yang cukup kuat untuk kita bisa tumbuh mencapai pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan di 2023. Nah, kaitan dengan inflasi, BPS baru-baru ini merilis di Maret 2022, inflasi kita hanya 0,92. Ya, ini rendah ya, walaupun target kita kan selalu 3 ± 1. Gitu. Jadi kondisi inflasi yang rendah ini satu sisi memang ya menguntungkan, tapi sisi lain kalau kita lihat apakah karena ada daya beli masyarakat yang juga menurun. Nah, tentu ini juga menjadi pertanyaan kita. Nah, di sini sudah hadir dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Pak Budiono SEME, yang nanti akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana outlook perekonomian Lampung di tahun 2022 dan prediksi 2023 seperti apa terkait dengan kaitan dengan perekonomian nasional, kemudian juga perekonomian dunia satu sisi seperti itu. Nah,
sisi lain memang kalau PDRB kita 372 triliun atas dasar harga berlaku, artinya kalau 2023 kita ingin meningkat menjadi 3,5 sampai 4,5, ini akan bergeser sampai 380-an triliun. Nah, bagaimana upaya kita untuk mendorong tambahan 10 triliun di dalam PDRB ini tentu yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Kami persilakan kepada Bapak Budiono SIMM untuk bisa menyampaikan pandangannya. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Teguh. Yang terhormat seluruh yang hadir, saya tidak menyebutkan satu-satu, seluruh narasumber yang hadir, baik dari pemerintahan, DPRD maupun dari seluruh jajaran dari stakeholders yang hadir pada hari ini. Saya kira ini event yang baik Musrenbang sebagai salah satu dari proses perencanaan pembangunan. Kalimat pertama yang saya ini adalah salut dengan prosesnya. Saya mengikuti sejak dari kecamatan, kabupaten, dan saya lihat juga atensi dari pimpinan provinsi kepada masing-masing Musrenbang kabupaten juga bagus. Kehadiran gubernur, wakil gubernur, Pak Sekda di masing-masing provinsi saya kira bagian dari pola untuk mengintegrasikan pembangunan. Jadi tidak masing-masing kabupaten kota. Mungkin saya menyampaikan beberapa hal saja Pak Teguh. Pertama terkait dengan inflasi, nanti baru kita ngomong masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, inflasi tadi Pak Nay sudah menyampaikan, kita tidak ingin menekan inflasi itu pada tingkat yang sangat rendah, karena kita ingin agar pengusaha Pak Willy dan kawan-kawan juga mempunyai insentif untuk tetap mereka melakukan bisnisnya. Sehingga mengapa Bank Indonesia mematok kalau bisa, kalaupun naik tidak lebih dari 4, kalaupun turun rendahnya tidak lebih dari 2, tidak akan turun di bawah 2. Karena kalau di bawah 2 ini menjadikan insentif bagi pengusaha tidak ada. Sehingga kita memelihara atau memaintain ada di angka itu 3/1. Dan ini juga selaras dengan target pertumbuhan. Karena itu menyeimbangkan antara katakanlah mesin untuk mendorong pertumbuhan dengan rem yang kita pakai untuk mengendalikan agar stabilitas tetap terjaga. Nah, itu yang pertama yang akan pertumbuhan. Sehingga kalau kita melihat komponen nanti dari tadi Pak Nay juga menyampaikan dirilis juga oleh BPS awal pekan kemarin, memang kita cukup tinggi bulan ini, tetapi kita melihat siklusnya memang menjelang Lebaran, kemudian nanti kita akan turun lagi pada periode-periode. Nah, tetapi kita masih punya tantangan besar. Pertama, harga komoditas yang tinggi, mau tidak mau itu akan masuk ke akan terrefleksi pada harga-harga di dalam negeri. Belum lagi ditambah dengan kebijakan normalisasi pemerintah. Kalau yang dulu kita mendapat subsidi listrik, kemudian subsidi BBM, kemudian juga gas, yang LPG, dan ini juga nanti akan ada normalisasi karena juga ada keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Ini juga nanti bakal akan masuk kepada keranjang inflasi. Jadi kita tetap punya tantangan agar inflasi kita pertahankan tidak lebih dari range 3/1, walaupun ke depan ini termasuk berat juga kalau melihat yang tadi. Nah, saya cerita sedikit kalau kita bicara mengenai inflasi ini, kebetulan salah satu tadi Pak Nay menyampaikan mengenai beras. Nah, beras saya kira karena potensi ekonomi kita terbesar dari pertanian dan salah satunya adalah komoditas beras. Kalau kita melihat yang kita butuhkan jauh lebih sedikit dari yang kita produksi, itu loh. Sehingga tata niaganya yang kita perbaiki. Saya minggu lalu ngobrol dengan kepala Bulog, kalau hari ini hadir, mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Ini salah satu peluang. Bagaimana agar harga gabah yang diterima oleh petani tidak rendah, tetapi harga beras yang diterima konsumen juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini ada pada tata niaga. Sebagaimana kita ketahui Pak, sekarang ini kan kita lihat ya bahwa kita tidak ingin menekan harga gabah petani karena kita kesejahteraan petani tanggung jawab kita semua. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya saya menyambut baik kemarin saya ngobrol dengan Bu Kepala Bulog di sini bahwa salah satu yang ditempuh oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah melakukan pengelolaan beras di sini dengan skala yang besar. Nah, ini juga nanti bisa bermitra dengan pengusaha besar. Saya kira ini juga potensi agar kita bisa meminimalkan biaya distribusi. Dibanding nanti kita gabahnya kita bawa
diambilin, kita bisa lakukan itu dengan cara seperti yang mesinnya Bulog yang saya lihat sangat besar, itu bisa potensi untuk kita memaintain harga yang untung dua-duanya. Konsumennya bisa tetap tidak mendapatkan harga yang terlalu tinggi, tetapi harga gabah petani juga tidak rendah. Nah, ini dibutuhkan dua prasyarat. Prasyarat pertama harus ada continuity. Itu mesin yang besar itu nggak akan mungkin bisa dipenuhi karena jumlah gabahnya kalau tidak ada kolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Nah, makanya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dengan Bulog, kalau perlu nanti dilakukan kerjasama. Ini salah satu cara agar suplai gabahnya kepada industri pengolahan padi, industri pengolahan beras bisa terpenuhi. Kemudian jaminan pemasaran juga dilakukan. Nah, ini saya kira langkah yang bagus. Bulog sudah dengan Kabupaten Pesawaran, saya kira sudah membuat kerjasama yang bisa direplikasi di kabupaten lain. Ini salah satu cara agar kita bisa mempertahankan petaninya tetap untung, kita yang penghasilan bulanan kita tetap, kita bisa memperoleh harga beras dengan harga yang wajar. Itu saya kira salah satu poin mengenai inflasi. Nah, inflasi yang lain kita tidak bisa mengelak mengenai normalisasi kebijakan pemerintah terkait subsidi. Jadi itu memang kita makanya kalau kita di Lampung dari 3 komponen itu, dari core inflation, kemudian juga inflasi yang diambil kebijakan pemerintah, dan yang ketiga adalah volatile food. Nah, volatile food kita bisa kurangi sebetulnya. Karena apa? Karena kita punya banyak daging yang dihasilkan jauh lebih banyak dari kita butuhkan. Jadi harga-harga untuk komoditas-komoditas yang memang diperoleh dan diproduksi di Lampung, saya kira itu bisa kita kendalikan dalam arti nanti kita perlu koordinasi. Jadi nggak bisa misalnya Bulog sendiri, dan saya kira beberapa yang sudah dirintis selama ini sudah bagus untuk kita tingkatkan. Itu yang terkait dengan inflasi. Saya ingin menyinggung sedikit mengenai daya saing, Pak Teguh. Nah, daya saing daerah ini kan sebetulnya pembentuknya ada 4 komponen kalau kita melihat dari apa yang dibuat oleh oleh rangkainya Asia Competitive Index. Jadi ini menyampaikan mengenai 4 komponen itu. Jadi stabilitas makro, kemudian pemerintahan dan institusi politik, kemudian kondisi finansial bisnis dan tenaga kerja, kualitas hidup dan pembangunan manusia. Nah, jadi saya kira 4 komponen ini yang dijadikan kerangka untuk membuat mengenai kompetitif kita. Kalau kita melihat, kalau pakai indeksnya ACI ini memang kita menurun di 2021. Ya, tapi kita bisa melihat dirinci, kita bedah di mana menurunnya. Kalau kita lihat memang jadi menurunnya agak jauh dari tahun sebelumnya. Tapi ini siapapun boleh membuat indeks ini kan, siapapun boleh membuat indeks daya saing. Tapi kan ini masalahnya kita mau pakai yang mana. Kalau kita pakai yang disusun oleh BRIN, kita peringkat 12. Saya kira ini juga ada reasonnya. Jadi peringkat 12. Jadi kalau kita lihat ternyata memang yang peringkatnya bagus itu memang umumnya yang memang punya daya saing tinggi, antara adalah advance teknologi, kemudian pasar, kemudian sumber daya alam yang besar. Kita lihat kan dari 1 sampai 10 itu ada masuk Kaltim, batubara Kalimantan Selatan, kemudian minyak beliau dan sebagainya. Nah, ini kita melihat, kalau kita melihat daya saingnya versinya BRIN, memang kita ada di 12. Saya kira ini juga bisa ada peluang karena kita juga ada keunggulan kita juga bisa manfaatkan itu untuk menaikkan daya saing kita. Kemudian kalau kita melihat secara detail kira-kira apa yang bisa kita dorong agar daya saing kita juga meningkat. Kita nggak bisa mengambil sesuatu yang kita tidak punya. Yang sudah kita punya, pertama pertanian dan subsektornya lebih dari 25% kontribusi terhadap PDB, hampir 30 Bapak. Kemudian yang kedua, sektor berikutnya adalah sektor pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan, khususnya industri pengolahan hasil pertanian. Walaupun nanti di akhir saya juga menyampaikan ada tantangan yang menghadang kita juga, tetapi kita mesti ambil kebijakan yang ke arah sana. Kita mungkin sedikit saja katakanlah bisa ya sektor pertanian yang kita dorong di atas 2%, itu dampaknya terhadap ekonomi Lampung sudah sangat besar.
Tapi untuk mendorong 2% juga tidak mudah karena dia sangat besar. Jadi komponennya sangat banyak. Saya melihat ada beberapa teman yang mengatakan aspek pembiayaan. Sebetulnya apa betul aspek pembiayaan? Ini kalau nanti dari Pak Bambang, dari Kepala OJK ada juga bisa memberikan tambahan. Pada prinsipnya perbankan sekarang likuiditasnya sangat tinggi. Justru yang beban terbebani itu Bank Indonesia. Karena apa? Semua orang nggak bisa spending. Katakanlah Pak Willy mau beli mesin baru ragu-ragu. Bener nggak nih ini kita ini kan? Jadi apa yang terjadi adalah akhirnya uang mengumpul pada bank. Bank nggak mungkin duit itu akan ditahan dia. Dia pengen sebenarnya menyalurkan ke dalam kredit karena dia bisa memberikan margin yang besar. Tapi yang dilakukan ya paling-paling hanya memberikan menaruh di dalam SBN karena itu untuk menaruh sementara. Tetapi sebetulnya mereka likuiditas sangat tinggi. Tidak ada persoalan likuiditas sebetulnya. Tetapi untuk kita tanamkan itu ke dalam peminjaman kepada kredit ini juga mungkin belum banyak yang minta. Jadi itu saya kira persoalan. Nah, satu terakhir sekali Pak Teguh sebelum kita menikah, kita ada persoalan yang mungkin saya baru melihat pandangan sekilas. Ini berhubungan dengan ketegangan geopolitik Ukraina sama Rusia ini terhadap sektor pertanian kita. Karena bukan hanya bukan hanya bagaimana kita mengekspor yang Pak Willy sampaikan tadi yang di ngobrol tadi, tapi ada persoalan input juga. Kita tahu bahwa pupuk itu sebagian darahnya impornya dari sana gitu. Jadi kalau kita nanti nggak ada kebijakan secara nasional mengenai bagaimana kebijakan pupuk termasuk pricingnya, ini juga akan persoalan karena pertanian kita sangat besar. Jadi kalau itu nggak bisa, kita akan berat. Jadi mungkin itu Pak, saya kira dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Budiono. Ya, jadi inflasi tadi sudah disampaikan dan yang menarik tadi perlu penataan tata niaga dalam konteks kita ingin margin pemasaran agar lebih efisien. Tadi sudah digagas jika dimungkinkan melakukan salah satu terobosan closed loop. Ya, jadi bagaimana antara bahan baku dan bahan jadi itu bisa disinergikan gitu. Nah, terkait dengan persoalan closed loop dan sebagainya, masalah tata niaga hadir juga di tengah-tengah kita. Ini Bapak Willy Sugianto, Direktur PT GGF, ya, Giant Food sekarang ya, itu kan Giant Apple, kemudian juga berkembang dengan anak perusahaannya. Yang kita ketahui bahwa konteks peternakan kita memang, konteks pertanian kita di 2021 ini minus secara umum ya. Namun di beberapa subsektor, diantaranya adalah peternakan dan hortikultur itu positif. Nah, sementara tanaman pangan juga semakin juga masih negatif. Sisi lain industri pengolahan khususnya industri makanan dan minuman juga tumbuh luar biasa mencapai dari angka sebelumnya minus 4,58 menjadi 5,49. Ini tentu kerja-kerja dalam konteks industri luar biasa. Kami persilakan kepada Bapak Willy Sugianto untuk bisa menyampaikan pandangan-pandangan terkait dengan perdagangan, dengan industri dan sebagainya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya Willy Sugiono. Belum selamatan jadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak-bapak, saya menjelaskan dulu bahwa GGF ini sebetulnya bukan legal entities, tetapi di dalam grup kami semua yang bergerak di bidang food itu dimasukkan di dalam GGF. Yaitu nanti ada Giant Pineapple, Giant Livestock yang dengan sapi, ada SSN, ya, NSA dan lain sebagainya itu dikatakan. Baik, pada kesempatan ini sebetulnya saya akan berbicara tahun 2021. Ini Lampung sangat luar biasa. Jadi dari total ekspor hortikultura yang 650 juta dolar, itu 350 juta dolar sendiri disumbang dari Lampung. Aplaus. Ini sangat luar biasa. Demikian juga di dalam era pandemi ini terbukti bahwa tahun 2020 itu total ekspor kami 15.000 kontainer, tapi
di tahun 2021 itu meningkat menjadi 17.000, artinya ada kenaikan sekitar 14%. Tetapi devisanya dari 296 juta menjadi 350 juta, kurang lebih sekitar 20%. Ini di era pandemi. Ini membuktikan kepada kita bahwa sebetulnya industri pertanian dalam hal ini adalah cukup tangguh, baik menghadapi pandemi yang kemarin COVID itu dan lain sebagainya, tetapi di industri pangan ini cukup baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini seperti yang saya katakan tadi dan disampaikan oleh beberapa pembicara, bahwa kalau ada kenaikan harga, sebetulnya kita nggak sendirian. Dunia juga itu, jangan kecil hati. Ini terbukti pada 2021 harga tadi devisa kita 296 menjadi 350, artinya ada kenaikan. Ini ada peluang juga. Nah, jadi tentunya ini semua tadi kita mesti fokus, ya, kita fokus kepada sumber daya alam yang ada. Ini jawabannya sebetulnya yang sekarang GGP sudah lakukan adalah ekonomi sirkular, atau sirkular ekonomi. Ini jawabannya sebetulnya. Karena apa? Ini Pak Nanang ini pengusaha sapi, pengemukan GGL, Bakery Giant juga ada sapi juga, tapi beda Pak. Karena kami itu sebetulnya bukan perusahaan pengemukan, tapi itu adalah waste treatment unitnya dari GGP. Jadi GGL itu adalah pengolahan limbah saja. Karena tiap hari kami panen 3.000 ton, limbahnya ada 250 ton. Nah ini bayangkan kalau harus membangun waste treatment unit, akan sangat mahal. Jadi ini dimakankan ke sapi. Dari sapi itu nanti akan menghasilkan kotoran sapi. Nah ini kami sudah melakukan studi juga kemarin dengan ITB, mungkin nanti juga akan kita follow up dengan Unila dan lain sebagainya. Ternyata dengan 25.000 kapasitas kandang kita bisa keluar listrik 4 megawatt. Sehingga solid materialnya kembali lagi ke kebun untuk jadi bonggolnya juga kita ekstrak menjadi enzim bromelin untuk ekspor juga. Nah, in the future itu adalah di masa depan, itu kuncinya adalah di circular economy. Karena ini yang kita membuat kita bisa tahan. Bahkan circular economy ini juga kita terapkan kepada mitra kami yang di Tanggamus. Dari kedepok pisang itu kita gunakan juga untuk pengemukan sapi. Kemarin kita sudah coba dan hasilnya bagus. Nah ini sebetulnya sapi yang kita hasilkan dari GGL dengan sapi yang kita dihasilkan oleh petani di Tanggamus itu GGL nggak akan pernah kita bisa compete. Karena petani kita itu nggak bayar ARD, nggak bayar accountant, nggak bayar overhead, ya. Sehingga ini lagi-lagi competitiveness yang kita harus explore bisa-bisa di dalam era yang serba kompetitif ini. Jadi usaha-usaha mengarah ke situ itu tetap harus dilakukan. Jadi kita melakukan pendampingan kepada petani karena kenapa? Dan di Tanggamus itu sudah bisa ekspor. Kenapa? Harus kita dampingi. Karena kami ini untuk ekspor punya sertifikasi internasional yang kalau petani itu dibiarkan sendiri nggak bakal bisa. Nah karena itu kita mengadakan pendampingan sehingga produk dari petani itu menjadi comply dengan sertifikasi yang dimiliki dan mereka sudah bisa ekspor. Nah demikian juga kita arahkan juga di petani itu, karena di kami ada ekonomi sirkular, maka di petani juga ada ekonomi sirkular. Yang ini nantinya mengarah kepada green economy. Karena apa? Karena ini yang sebetulnya dimintakan oleh beberapa sekarang ini di Eropa dan di mana itu
mengantarkan kepada green economy. Nah, kalau green economy adalah, nah jadi dimanfaatkan lagi. Ya, jadi kalau ini masih berkutat dengan food waste, maka Lampung ini sudah merubah waste menjadi edible food to feed the nation dalam bentuk daging, ya, waste-nya ini. Nah, untuk singkatnya, gimana sekarang untuk merespons untuk meningkatkan ekspor yang paling instan? Ya ini yang saya katakan tadi, pemerintah daerah harus lebih aktif berbicara kepada pusat. Yang satu tadi, produk kami ini masih didiskriminasi di internasional. Nanas kawin kita kalau ke Eropa kena 16%. Ini selalu saya sampaikan karena ini urgent. Sedangkan Filipina itu beli nanas kita masuk ke Eropa 0%. Ya, pisang dari Lampung ke Korea kena 30%, tapi pisang dari Vietnam masuk ke Korea cuma 15%. Nah, untuk merespon bagaimana ekspor kita supaya meningkat, pemerintah daerah harus aktif juga menekan pusat. Ya. Bagaimana perundingan ini segera diselesaikan. Ya. Kedua, kami kemarin baru selesai dengan pertanian dan karantina untuk memproses ekspor nanas segar ke Cina. Ya, bayangkan kalau Cina ini penduduknya 1,4 miliar. Kalau per tahun itu satu orang Cina makan 1/4 nanas saja, itu sama dengan sudah dengan 370 ribu ton. Nah ini saya katakan tadi, perundingan-perundingan dan membuka pasar baru dan lain sebagainya ini yang perlu dilakukan supaya apa? Kebijakan yang dibuat oleh BI, ya, terus kemudahan-kemudahan lain yang dilakukan itu menjadi ada impact dan berguna untuk kita semua. Nah, mungkin dari saya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Beni Sugiono, sudah disampaikan terkait dengan bagaimana menariknya ya ekonomi sirkular dari proses yang diawali dari nanas kemudian terus ke sapi dan terusnya diterpukan sehingga semuanya bisa termanfaatkan dengan baik. Berikutnya kami mintakan kepada Bapak Dr. Hewana Nampurus Subindro, beliau adalah selaku Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia. Kami persilahkan Pak Nanang untuk bisa menyampaikan beberapa hal dan mungkin singkat. Silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Karena waktunya singkat, saya ringkas saja. Perlu saya sampaikan bahwa mengacu pada data BPS bahwa kebutuhan akan daging sapi itu makin hari defisitnya masih makin gede. Artinya apa? Satu sisi masalah, tapi sisi lain peluang bagi Lampung. Karena apa? Lampung mempunyai potensi yang tidak dimiliki daerah lain, di mana secara geografis Lampung itu mampu menjangkau market Jabodetabek maupun wilayah Sumatera. Ini sebuah potensi yang luar biasa yang pada kenyataannya ini industri peternakan besar, Pak Willy dan kawan-kawan, bisa tumbuh luar biasa. 40% pengusaha sapi secara skala industri itu adanya di Lampung. Nah, kalau skala industri bisa tumbuh, mestinya peternak rakyat juga bisa ditumbuh kembangkan dengan mengandalkan potensi yang ada di Lampung. Sumber daya alam Lampung juga luar biasa, ya. Limbah industri maupun produk dari alamnya sendiri, di mana Lampung ini agak unik, di mana banyak petani yang menanam hijauan, menanam jagung, bukan dipanen jagung pipil saja, ada yang dipanen jagung pipil, tapi banyak yang sudah diatur sedemikian rupa cara tanamnya sehingga 75 hari sudah dipanen. Produktivitasnya tinggi dan bermanfaat bagi industri peternakan yang ada di Lampung. Nah, yang jadi kendala apa? Saat ini peternakan sapi yang dimiliki oleh rakyat
yang dimana 62% itu dimiliki oleh peternak kecil dengan skala kepemilikan hanya 1, 2, 3 ekor. Dan ini tidak bisa menjamin kehidupan mereka yang menjalankan profesi itu. Nah, dan ini tidak akan bisa sustain. Ini cepat atau lambat akan tergerus. Karena apa? Data BPS 2017 mengatakan bahwa peternak Indonesia itu 56% umurnya sudah di atas 50 tahun. Kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti pensiun, siapa yang akan melanjutkan? Sementara defisit kita 2021 kemarin 246.000 ton daging. 2022 diproyeksikan akan defisit kurang lebih 270.000 ton. Makin lama makin lebar defisitnya. Itu dengan asumsi konsumsi daging hanya 2,56 kg per kapita per tahun. Jauh di bawah Malaysia. Malaysia itu sekitar 7,5 kg per kapita per tahun, sepertiganya Malaysia. Jadi kalau seandainya kita bisa mendekati Malaysia saja, menjadi separuhnya Malaysia, maka defisitnya makin lebar. Defisit ini masalah, tapi sisi lain ini adalah potensi yang luar biasa bagi kita, khususnya yang ada di Lampung, untuk manfaatkan. Dan ini bisa karena peternakan sapi bisa dikerjakan oleh banyak orang, bisa melibatkan masyarakat banyak. Ini bisa digunakan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan ini yang diperlukan adalah seberapa skala ekonomi yang peternak itu bisa menghidupi, dan usahanya bisa menghidupi keluarganya. Dalam kalkulasi kami, dalam perjalanan kami menjalankan kemitraan, itu sekurang-kurangnya satu keluarga itu punya 20 ekor. Kenapa 20 ekor? Dalam proses pemupukan itu 4 bulan, 20 ekor. Kalau yang kita pelihara 20 ekor, maka per bulannya bisa panen 5 ekor. Dengan potensi keuntungan satu ekornya 1,5 juta per siklus 4 bulan, maka peternak mempunyai potensi income 7,5 juta per keluarga. Ini sebuah income yang cukup memadai untuk menghidupi keluarganya. Yang tadi disampaikan Pak Budiono, inflasi akan dijaga sedemikian rupa. Ini bagus sekali, menumbuhkan semangat bagi kita pelaku usaha. Karena ini kesannya kalau sekarang ini kalau harga daging naik itu seolah-olah sebagai dosa besar bagi kita. Mestinya enggak, karena biaya naik. Tadi persingkat. Baik, poinnya itu bahwa Lampung menyimpan potensi yang luar biasa. Kita harus bisa mengeksplor, kita harus bisa memanfaatkan untuk tumbuh kembangnya pembangunan di Lampung. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hewan Nanan yang secara umum ternyata memang 62% ya, peternakan kita skala usahanya 1,2 ekor saja, sehingga punya kesulitan dalam konteks ini. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Nurjani Jausal untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan dengan pola tantangan dan peluang dalam penguatan ekonomi. Dipersilakan Pak Nurjani. Kalau saya melihat begini, jadi bagaimana UMKM dan penyerapan tenaga kerja itu harus jadi titik fokus dalam pengembangan daerah ke depan. Karena kita tahu sebelum COVID bagaimana kita sama tahu itu pemerintah sangat menyediakan UMKM. Seluruh program pemerintah dari 2014 saya ingat sampai 2019 ini seluruh program pemerintah menekan bagaimana UMKM itu bertumbuh. Dan saat itu kita sangat sama-sama mengerti bagaimana pertumbuhan ekonomi itu sangat tinggi karena ditopang oleh UMKM. Ketika COVID kemarin banyak sekali karena kebijakan COVID ini yang menghajar dropnya pertumbuhan UMKM dan termasuk menghilangkan lapangan kerja. Jadi berbagai stimulus telah dilakukan oleh pemerintah pusat ya, bagaimana government spending, government investment dan program-program ini untuk menekan balik untuk meningkatkan lagi pertumbuhan UMKM. Dan ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi Lampung ke depan. Bagaimana pengembangan UMKM yang terdampak oleh COVID ini bisa bergerak lagi. Saya melihat ada
ada salah satu kesempatan di Provinsi Lampung. Ya. Tadi sudah dibilang bagaimana korporasi yang bergerak di bidang pangan, ya, ini banyak terdampak COVID. Ya. Sedangkan kita di Lampung ini sangat membutuhkan investasi terutama di industri pangan. Ya, tadi seperti dibilang bagaimana beras-beras sekarang sudah harus dibuat produk lokal, mungkin nanti dan mungkin singkong dan lain-lain, dan produk makanan ini sudah dibuat di Lampung. Yang tadinya banyak industri di luar Lampung. Tapi bagaimanapun juga ini saya harus lihat bagaimana tata niaga kita juga harus diperhatikan. Ya. Saya sering melihat di berita-berita ya, terutama saya di HPTI, bagaimana ada program pemerintah Provinsi Lampung, program saya meningkatkan hasil produk pertanian, ya, produk hasil pertanian. Tapi saya melihat tata niaga tidak terlalu dijaga. Ya, bagaimana ketika panen masih banyak produk-produk panen dari luar Lampung, akhirnya harga di Lampung rusak. Dan ketika rusaknya harga di Lampung ini bukan hanya petani saja, ya. Mungkin tata niaga ya. Di sini kan ada TPID, ada BI, ada dan lain-lain ini yang harus sinergi, mungkin bukan hanya dengan di Lampung, tapi juga di luar Lampung ya. Ada pembicaraan ya. Jadi itu. Dan yang terakhir, bagaimana mengembangkan end-to-end UMKM. Ya. Jadi sekarang ini UMKM ditekan untuk memberikan produk air, hasil produk. Tapi menurut kami, ya, UMKM sekarang tidak perlu memberikan produk air ya. Tapi bagaimana UMKM ini bisa membuatkan produk untuk kebutuhan UMKM lainnya. Itu lebih visible ke depan. Dan ini dibantu oleh program pemerintah, bantuan pertanian, bantuan mesin, bantuan UMKM. Ini sangat penting bagi UMKM. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurzani. Dan terakhir dari Bapak Insinyur Mulyadi Irshan MT. Silakan Pak Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Moderator, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Menyimak tadi apa yang disampaikan dari berbagai narsum, dari sudut pandang akademisi, dari BI, dari industri, dari selamat datang kami sampaikan kepada Yang Hormat Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi. Izin Pak Gubernur. Karena Lampung sendiri dengan nasional ini yang harus bagaimana mendesainnya bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung itu ke depan harus inklusif. Nah, ini yang harus dilakukan. Ketika kemarin potret tahun 2021, alhamdulillah sudah menunjukkan positif, tren positif. Ketika tahun 2020 itu adalah bounce back-nya, jadi puncak bawahnya. Puncak bawahnya yang naik ke atas 279. Nah, dari sini bagaimana nanti 2002 ini upaya kita akan terus kembali ke titahnya, ke settle-nya. Nah, ketika di 2019 dia pernah mencapai 5,27. Tapi capaian yang tinggi saat itu 2019 5,27 itu tidak juga mencerminkan situasi yang sebenarnya ketika masih ada gangguan kemiskinan, masih ada capaian IPM yang memang harus diungkit. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika ke depan mewujudkan perencanaan dan adanya kebijakan untuk menguatkan ekonomi Lampung dan juga daya saing daerah. Ini harus lebih cerdas dengan situasi dan kondisi yang terbatas. Dan dukungan pusat tadi seperti yang dari Pak Budi sudah sampaikan, bagaimana dukungan pusat kabupaten kota ini ada salah satu kekuatan. Salah satu kekuatan ketika kita tahu bahwa ekonomi Lampung itu didominasi dari pertanian dalam arti luas. Ada 30%. Selanjutnya ada industri pengolahan, ada perdagangan, 9% ada konstruksi. Nah, ini yang harus kita lihat tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan, tetap dengan bagaimana meningkatkan sektor peningkatan produksi, tapi juga mengawal dari peningkatan hilirisasi. Nah, ini yang akan ke depan kita ada upaya, tadi Pak Mirja juga bagaimana kebijakan ada UMKM ke depan, ada terobosan, breakthrough dan inovasi yang dilakukan untuk dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Lampung, tetapi tanpa mengabaikan adanya nilai tambah terhadap hilirisasi. Contoh tadi bagaimana beras, jadi petani tidak menjual dapat panen atau harus melakukan satu langkah hilirisasi sampai adanya dukungan terhadap hilirisasi di semua sumber daya alam yang ada di Provinsi Lampung.
Yang lain juga tidak terlepas bagaimana isu logistik juga yang memang menjadi daya dukung terhadap ekonomi Lampung. Pak Gubernur juga sudah mendorong bagaimana keterhubungan beraktivitas pada timur Lampung, utara selatan. Salah satu contoh baik di sektor land transportation, kita punya jalan, ada jalan tol terhubung dengan nasional, bahkan sampai ke kabupaten. Dan juga satu pengembangan konsep model short shipping. Jadi bagaimana pengembangan panjang ke depan yang bisa meningkatkan perdagangan kita. Kita juga akan mengembangkan pelabuhan di Tanah Merah, di Mesuji. Dan satu yang di Tangamus, bagaimana Batu Balai juga nanti ini akan bersinergi dalam rangka mendorong daya saing. Jadi logistik Lampung itu murah. Jadi produksinya tinggi, ada hilirisasi, dukungan logistik. Jadi instrumen-instrumen ini yang harus dibaca, harus disain. Ketika government spending itu terbatas. 2022 itu hanya 6,6 triliun. APBN terbatas, tidak terlepas dukungan pusat. Kita berharap semua elemen stakeholder di Provinsi Lampung menjadi bagian dari pembangunan. Nah, ini yang dilakukan. Kita ingin bahwa ke depan angka-angka makro pembangunan kita akan tumbuh lebih baik dan bisa memberikan daya saing yang baik untuk Provinsi Lampung. Mungkin demikian Bapak Pendeta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirin yang demikian apa yang disampaikan para narasumber dengan tema NKPD Provinsi Lampung tahun 2023, yaitu penguatan ekonomi yang inklusif untuk meningkatkan daya daerah. Beberapa hal catatan yang tentu perlu kita perhatikan kaitan dengan bagaimana pengelolaan inflasi daerah, kemudian juga bagaimana kita secara lembaga dalam penetapan niaga untuk kestabilan harga, beberapa prioritas sektor pembangunan yang harus kita fokuskan, antara lain di sektor industri pengolahan misalnya, di dalam konteks perdagangan, serta ekonomi sirkular yang tadi sudah ditawarkan bagaimana ini bisa meningkatkan nilai tambah yang luar biasa. Sisi lain bagaimana fokus terhadap peningkatan UMKM dan beberapa peningkatan di skala usaha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terbatas. Saya mohon maaf sebagai moderator tidak membuka forum pertanyaan pada kesempatan diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan pandangan-pandangan dari narasumber itu menjadi bagian bagi upaya kita untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Lampung. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nairobi SDMSI, kemudian Bapak Budiono SDMM, Bapak Weli Sugiono, Bapak Dr. Hewananang Purus Subendro, Bapak Rahmat Mirzani Zawsa, Bapak Isu Muhammad Bersama. Moderator, sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.